warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Risma di channel YouTube-nya PMB Bidan Eko Fitriana. Nah Bun, di sini ada nggak ya bunda-bunda yang baru melahirkan? Nah, sekarang mari kita bahas tentang mitos atau fakta tentang ibu pasca persalinan ya Bun ya. Soalnya kan sampai sekarang nih masih banyak yang percaya tentang mitos-mitos itu karena dikasih tahu dari orang-orang tua zaman dulu gitu ya. Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, mitos yang sering terdengar itu katanya ibu pasca melahirkan itu gak boleh tidur siang ya, katanya darah putihnya naik ke mata. Itu bohong ya Bun. Soalnya kan kalau darah putih itu fungsinya sebagai kekebalan tuh, sebagai antibodi. Itu nggak bakal tiba-tiba naik hanya karena kita tidur siang, nggak ada hubungannya ya, kecuali kalau misalnya di dalam tubuh kita itu ada infeksinya dari mana. Nah biasanya kan ibu pasca melahirkan itu ada jahitan gitu ya, baik itu yang sesar atau yang normal gitu, itu bisa terjadi atau si sel darah putihnya bisa naik kalau memang si lukanya itu ada infeksi gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, nggak bakal naik hanya karena tidur siang, itu nggak bakalan ya. Nah, malahan kalau misalnya ibu tidak tidur siang, malah ada beberapa efek kurang baik. Karena apa? Karena kan ibu kalau malam sudah pasti begadang ya. Jadi kalau misalnya siang itu tidak istirahat, otomatis ibunya kelelahan, capek, kurang tidur gitu. Nanti efeknya yang pertama ya ibu stres, ibu mudah lelah, ibu bisa jadi baby blues atau bahkan depresi, dan bahkan nanti berpengaruh juga ke produksi ASI yang berkurang gitu. Jadi untuk bunda-bunda yang mau tidur siang, istirahat boleh, nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Misal bayinya tidur, ya bundanya tidur gitu ya. Nah terus untuk mitos yang kedua, saya pernah dengar katanya ibu nifas itu nggak boleh keramas sampai 40 hari, sampai selesai nifas gitu ya. Itu juga bohong, mitos ya. Karena kan ya bayangin aja ya Bun ya, kalau misalnya kita nggak keramas tuh selama 40 hari, jangankan 40 hari, 3 hari aja kan udah nggak enak, gatel gitu ya. Takutnya nanti malah tumbuh atau timbul kotoran, malah ibunya juga nanti gak nyaman gitu. Kalau gak nyaman kan juga ada perasaan nggak enak gitu ya, nanti stres ya, pengaruh juga ke asinya berkurang gitu ya. Nah terus yang ketiga, saya pernah dengar katanya ibu nifas itu kemana-mana harus bawa sapu lidi ya, mau ke kamar mandi mau kemana harus bawa sapu lidi. Itu sebenarnya mitos ya Bun ya, karena kan katanya takut ibunya diganggu setan gitu. Itu bohong, itu mitos ya, mungkin ya kepercayaan orang zaman dulu, tapi itu nggak ada hubungannya sama sekali, malah itu mengganggu ibu juga. Soalnya kan ibu misal harus gendong bayi sambil bawa-bawa sapu lidi yang memang panjang-panjang gitu, malah takutnya nusuk ke babynya gitu. Jadi kalau bisa jangan ya Bun ya, karena insya Allah nggak bakal diganggu setan. Nah terus yang selanjutnya itu katanya ibu nifas nggak boleh keluar rumah ya, selama 40 hari itu katanya ya. Ya sebenarnya sih nggak boleh keluar rumah sama sekali, itu tuh bohong ya, mitos. Tapi kalau misalnya ibu nifas memang butuh istirahat, jadi kalau misalnya mau di rumah ya boleh-boleh aja untuk istirahat gitu ya, tapi nggak sampai nggak boleh keluar sama sekali. Kalau keluar rumah ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah terus yang selanjutnya katanya ibu nifas itu nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur ya. Itu mitos ya Bun, nggak benar sama sekali. Karena kan alasannya katanya takut asinya jadi amis atau takut gatal bekas jahitannya, itu enggak ya. Malahan bagus untuk pemulihan. Yang pertama, kalau misalnya ibu pasca sesar atau ibu memang ada jahitan di vaginanya gitu ya, dokter selalu menganjurkan untuk makan putih telur ya Bun gitu, atau makan ikan gabus ya Bun gitu, biar pemulihannya lebih cepet gitu. Soalnya kan di situ proteinnya tinggi ya. Jadi malah memang lebih bagus mau makan telur, makan daging, makan ikan, itu boleh banget ya. Mau makan telur sehari 8, yang putihnya aja misalnya, itu nggak apa-apa, nggak bakal bikin asinya amis atau si jahitannya jadi gatel-gatel gitu, enggak ya.
Nah, kira-kira bunda-bunda sering mendengar tentang mitos apa lagi nih? Boleh share di komen. Nanti kita bahas, kita jawab itu sebenarnya mitos atau fakta gitu ya. Nah, mungkin itu saja kali ya Bun ya, untuk pembahasan sekarang. Untuk bunda-bunda yang ingin dibahas lebih lanjut tentang apapun itu, boleh bantu komen, boleh bantu like juga dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.